Halo anak-anak ibu semua, selamat pagi, bertemu kembali dengan ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang semalam ya, tentang bangun ruang. Masih tetap semangat kan belajar di rumah? Ya, ibu berharap anak-anak kami meskipun belajar di rumah, tapi tetap semangat belajarnya. Oke? Nah, selamat belajar ya nak. Silahkan diikuti pelajarannya dengan baik, dilihat videonya dengan baik, dan dipahami agar anak-anak kami bisa mengerti dengan pelajaran kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Baiklah anak-anak, bangun ruang yang selanjutnya kita pelajari adalah 5 segitiga. Oke, diperhatikan cara menggambarkan 5 segitiga ya. Nah, setelah selesai kita gambar, kita tulis huruf pada garisnya. Itu ibu buat huruf J, kemudian K, L, dan M. Nah, setelah selesai kita tulis atau kita gambar, sekarang kita akan menentukan rusuk pada 5 segitiga. Masih ingat caranya kan? Lihat garis yang berhubungan. Lihat hurufnya ya nak. Huruf J ini berhubungan kemana? Ya, bagian bawah dulu ya. J berhubungan dengan K, maka kita tulis JK. Selanjutnya K berhubungan dengan L, maka kita tulis KL. Kemudian L berhubungan dengan J, maka kita tulis LJ. Nah, sekarang kan sudah habis bagian bawah. Sekarang kita buat dari bawah ke atas. Coba kita lihat, J berhubungan dengan M, maka kita tulis JM. Selanjutnya L berhubungan dengan M, maka ditulis LM. Dan yang terakhir K berhubungan dengan M, maka ditulis KM. Jadi jumlah rusuk 5 segitiga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita akan menghitung sisi pada 5 segitiga. Ya, kita lihat dari rusuknya tadi ya nak. Tapi kalau rusuk dia kan hanya 2 huruf. Kalau sisi tadi ibu bilang terdiri dari minimal 3 huruf dan garisnya itu harus berhubungan. Nah, yang pertama adalah sisi alas. Sisi alasnya yaitu JKL ya, JKL. Kemudian yang selanjutnya adalah sisi tegak. Sisi tegak yang pertama yaitu JKM ya, JKM. Oke. Kemudian sisi tegak yang selanjutnya adalah KLM ya, KLM. Kemudian ada sisi tegak yang selanjutnya adalah JLM. Nah, jadi anak-anak 5 segitiga itu memiliki 4 sisi, yaitu 1 sebagai sisi alas dan 3 sebagai sisi tegak. Jadi jumlah sisinya ada 4. Selanjutnya kita akan menghitung titik sudut pada 5 segitiga. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Itu titik sudut J, titik sudut K, titik sudut L, dan titik sudut M. Jadi jumlahnya ada 4. Jadi anak-anak, rusuk 5 segitiga adalah 6. Kemudian sisi 5 segitiga ada 4, yaitu sisi alas dan 3 sisi tegak. Kemudian titik sudut pada 5 segitiga adalah sebanyak 4 titik sudut. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar bangun ruang 5 segi 4. Oke, diperhatikan cara menggambarkannya ya. Jadi
5 segi 4 itu berbeda dengan 5 segi 3. Sekarang kita tulis hurufnya H, I, J, K, L. Nah, setelah selesai, kita akan menentukan rusuk, sisi, dan titik sudut 5 segi 4. Yang pertama, kita menentukan rusuk pada 5 segi 4. Siapa yang sudah paham? Coba sebutkan rusuk yang pertama, anakku. Rusuk yang pertama adalah, iya, benar sekali, HI. Kita tulis HI. Kemudian yang selanjutnya adalah IJ. Lalu ada ini JK. Kita tulis JK. Kemudian KH. Kita tulis KH. Nah, yang selanjutnya adalah HL, ya, HL, lalu KL, kita tulis KL, kemudian IL, dan yang terakhir adalah JL, ya, JL atau LJ boleh ya nak, dari atas ke bawah juga boleh ya. Yang penting dia garisnya harus berhubungan, dan ingat tidak boleh dia pengulangan. Contoh, sudah kamu tulis JL, kamu buat lagi LJ, itu tidak boleh ya, harus dipilih salah satu. Nah, jumlah rusuk 5 segi 4 adalah 8. Sekarang kita akan menentukan sisi pada 5 segi 4. Jadi anak-anak, di sini ibu akan memberitahukan 5 segi 4 itu memiliki 5 sisi, yaitu 1 sisi alas dan 4 sisi tegak. Nah, yang manakah yang menjadi sisi alasnya? Oke, sisi alasnya yang adalah yang mana? Iya, HIJK. HIJK. Kemudian sisi tegak yang pertama adalah HIL, ya, HIL. Sisi tegak yang kedua adalah IJL. Oke. Sisi tegak yang ketiga adalah HKL. Dan sisi tegak yang terakhir adalah LKJ, ya, LKJ. Jadi 5 segi 4 memiliki 5 sisi. Kemudian titik sudut pada 5 segi 4, HIJKL. Ada berapa titik sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi anak-anak, 5 segi 4 itu memiliki 8 rusuk. Kemudian memiliki 5 sisi, yaitu 1 sebagai sisi alas dan 4 sebagai sisi tegak. Dan yang terakhir, 5 segi 4 memiliki 5 titik sudut. Nah, anak-anak, begitulah cara menentukan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Menentukan rusuk tadi adalah harus garis yang berhubungan dan dituliskan dalam bentuk huruf, dan hurufnya itu adalah 2 huruf ya, hanya yang berhubungan 2 huruf saja, contohnya HI. Kemudian kalau dia sisi, ditulis juga dalam bentuk huruf dan garisnya berhubungan, ya. Kalau dia sisi, hurufnya itu dia ditulis minimal ada 3 huruf. Baiklah, pelajaran kita yang selanjutnya yaitu pola barisan bangun ruang. Pada minggu lalu kita sudah pernah belajar pola barisan bangun datar. Nah, sekarang kita akan belajar pola barisan 2 bangun ruang. Jadi kita akan menggunakan 2 bangun ruang untuk membentuk pola barisan. Nah, di sini ibu menggunakan bangun ruang, kubus, dan balok. Maka pola yang selanjutnya adalah, lihat yang pertama ini gambar apa anakku? Iya, gambar kubus. Maka kita buat dulu kubus, kemudian kita buat balok. Nah, jadi
pola barisan bangun ruang di atas adalah kubus dan balok. Yang selanjutnya, pola barisan 3 bangun ruang. Jadi tadi kita menggunakan hanya 2 bangun ruang, sekarang kita menggunakan 3 bangun ruang. Coba siapa masih ingat ini apa nama bangun ruangnya, nakku? Ya, ini adalah gambar prisma segitiga, ini limas segitiga, dan ini limas segi 4. Maka pola yang selanjutnya adalah yang pertama, ini gambar apa tadi? Iya, prisma segitiga kita buat, lalu limas segitiga, dan yang ketiga adalah limas segi 4. Jadi pola barisan bangun ruang di atas adalah prisma segitiga, limas segitiga, dan limas segi 4. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu berharap semoga anak-anak kami dapat memahami pelajaran kita dengan baik. Sampai bertemu di pembelajaran kita berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.